Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar dipanggil nama, yang semoga semuanya dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur sehingga nikmat ini semakin bertambah dan semakin melimpah. Tentu khususnya ilmu yang menambah iman, menguatkan Islam, sehingga membuat kita istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam pula sama-sama dan banyak-banyak kita ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan selawat dan salam itu semakin membuat kita kuat, membuat kita semakin erat, dan mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat. Ma'asyiral kiram, melanjutkan membaca kitab Adabu Asy-Syafi'i wa Manaqibu yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, masih dalam babu qauli Syafi'i fi at-talab. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bab talabul ilmi, dalam bab menuntut ilmu. Kita berhenti pada alinea ke-44 di pertemuan yang lalu. Sekarang masuk pada riwayat ke-45. Qala, yaitu yang ke-44 tentang perkataan Husain Al-Karabisi, Abu Thawr, Ishaq ibn Rahuya. Abu Thawr mengatakan, dulu kami bersama Ishaq, Husain Al-Karabisi dan lain-lainnya di kalangan Iraqiyin, ya, setelah bertemu dengan Syafi'i rahimahullah, kami tinggalkan bid'ah kami, mengantarkan kami kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'atu ahli ar-ra'i. Kemudian beliau penulis seperti yang dikatakan oleh perawi daripadanya, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi, perawi kitab ini dari penulis, yaitu qala akhbarana Abu Muhammad,
telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahumullah, qala hadatsana Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Junaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Junaid, wa kana ma'abi fi rihlah, dan Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Junaid ini adalah teman ayah saya dalam rihlah, maksudnya rihlah menuntut ilmu. Jadi mereka dalam menuntut ilmu sering atau berjalan bersama. Qala sami'tu Amra ibn as-Sawad as-Sarhi yaqul, saya mendengar Amr ibn Sawad as-Sarhi. Naam, saya mendengar Amr ibn Sawad as-Sarhi berkata, qala li asy-Syafi'i, berkata kepadaku asy-Syafi'i. Dia salah satu dari murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sudah di dalam riwayat yang ke-11 sudah disebutkan Amr ibn Sawad. Imam Ibnu Hajar mengatakan thiqah. Yaqul, dia berkata, qala li asy-Syafi'i, berkata kepadaku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, malaka la taktubu kutubi, kenapa engkau tidak menulis kitab-kitabku? Karena murid-murid beliau kan banyak yang menuliskan, menyalin kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu ketika melihat Amr ibn Sawad, seorang perawi hadis juga, dia tidak melihat, maka dia kata, malaka la taktubu kutubi, kenapa engkau tidak menuliskan kitab-kitabku? Karena tidak ditulis nanti hilang. Nah, pasakattu, saya tidak menjawab. Ya, dijawab tidak lama, iya kan? Tidak dijawab, tidak leo gitu kan? Iya, guru bertanya ke awak, apa nak tulis? Kan iya kan? Salah punya, salah pun salah tingkahnya kan? Pasakattu. Faqala lahu rajulun, tapi ada yang di sampingnya, tapi tidak disebutkan siapa orangnya, ya juga yang ada di majelis itu, mengatakan, nah itu ada yang juru bicara yang tidak diminta itu. Nah, innahu yaz'umu annaka katabta thumma ghayyarta, dia mengira atau dia mengklaim bahwasanya engkau wahai Syafi'i menulis habis itu dirubah lagi, menulis kitab habis itu dirubahnya lagi, maksudnya direvisinya lagi. Thumma katabta thumma ghayyarta, kemudian engkau tulis lalu engkau rubah lagi. Kan masyhur perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ada qaulul qadim, itu pendapat lamanya dulu semasa di Khurasan yang ditulis oleh para Khurasaniyin atau Iraqiyin, itu al-qaulul qadim. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, maka ijtihadnya berubah pula, maka dia menuliskan pula di sana al-qaul al-jadid, itu pendapat barunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tentu yang dimaksud di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bukan maknanya merubah-rubah hadis, tidak, tapi dia berubah ijtihadnya dalam berfatwa. Kan yang maksud di sini adalah fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya ada pendapat lamanya, ada pendapat barunya, dan itu adalah biasa dan menurut menurut para ulama. Hari ini kita memahami ini sesuatu yang sah, biasa aja kan, tapi setelah belajar lalu kita dapatkan ternyata ini kurang pas, yang pas adalah yang ini. Kan biasa cenderungnya ngaji kan ya, lalu ketika ngaji tutur dulu ikon awak pegang, tapi setelah kita belajar lebih jauh, lebih dalam dan lebih luas, ternyata yang ini pendapat yang lemah misalnya,
dan wajar itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebagaimana juga disepakati oleh para alim ulama kita bahwa fatwa itu bisa berubah karena berubah tempat, atau karena berubah masa, atau karena berubah orang, atau karena berubah keadaan, dan lain-lainnya. Misalnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu fatwa para ulama di Arab Saudi misalnya, mereka mengharamkan wanita nyetir mobil sendiri. Nah, lebih pesawat temur, itu kan sifatnya fatwa. Sifatnya fatwa. Kalau sampai seru nampak dia orang bini awak bagi layu di upload, tidak di upload di bus kota, bus kota, busway dan sebagainya, baca ampu bagi lima juang, bahasa bibik juang, pasti diubah fatwa pasti diubah fatwa. Itu biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena sifatnya ini ijtihad, ya, penerapan hukum. Mereka bisa mengatakan itu karena mereka bisa mengadakan sopir untuk keluarganya, untuk perempuan. Kedua, lebih memuliakan kaum wanita. Nah, yang ketiga, ya, mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Oleh sebab itu, maka diharamkan. Nah, sekarang sudah berubah sehingga wanita sudah menyetir sendiri. Kata pelajul, orang jantan sudah. Iya, tak kaji. Iya, dulu orang jantan pelajul dia, lelaki kelok potong juga ada dulu. Iya, injo tak kaji, awak tak kaji. Kalau nanti nolok biar lo sama pelajul. Sama nanti nono ya, sen kanan belok kiri gitu. Sen kanan belok kiri. Allah, itu dia mungkin sebab dulu dia ditekan. Jadi ada perubahan itu. Nah, Amr bin Sawad al-Sarhi ini punya alasan kenapa tidak menulis. Karena waktu lagi ini sudah berubah kan, ya kan? Daripada itu, tunggulannya mati dulu sudah itu mau tulis. Nah, jadi apa kata Imam Syafi'i rahmatullah? Apa kata beliau? Innahu yaz'umu annaka katabta wa ghayyarta. Kamu menulis, nanti dirubah lagi. Menulis lalu dirubah lagi pendapatnya. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ana hamiyal watis. Sekarang tungku itu sudah panas. Tungku sudah panas. Apa maknanya? Nah, ini bahasa ibarat digunakan selalu dalam masalah yang sesuatunya sangat sudah, ibaratnya perang sudah berkecamuk. Jadi kalau biasanya digunakan untuk peperangan, perang sudah berkecamuk. Artinya ya berubah ini karena memang keadaan yang sudah sangat dengan problematika dakwah yang sangat kompleks. Jadi berbagai macam keadaan sehingga perubahan fatwa itu terjadi. Perubahan fatwa itu terjadi. Saya masih ingat dulu ketika masalah pemilihan umum ya, yang sekarang sudah hampir ya, kalau daftar bang, alhamdulillah, golput lah bang. Abang kalau hidup zaman Soeharto, kalau golput kan acai bang. Rahimahullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dulu masa anda masih di Madinah, kan ada sebagian bagaimana pendapat tentang pemilu, saya katakan itu babnya adalah bab maslahah mafsadah. Kalau maslahatnya memilih, dipilih. Tapi kalau tidak ada maslahat memilih, kan hak pilih, tidak wajib pilih. Nah, hak pilih. Dulu kawan-kawan pada membuli saya,
Karena rata-rata sama pendapatnya, karena syekh semua berpendapat tidak boleh, karena tidak syar'i. Kalau saya tidak, karena syekh betul ilmunya lebih tinggi, tapi dalam masalah seperti ini beliau tidak mengalami. Mereka tidak mengalami. Andaklah musyrik itu pula beliau tidak syekh. Yang terjadi fatwa itu diterapkan di Irak. Para ulama ahlus sunnah, khususnya yang pengajian as-salaf atau as-salafi, melarang ikut pemilu. Tidak tahu nak pemilu. Antum mana Syiah? Akhirnya Syiah memegang Irak. Dulu Irak mewakili sunnah berperang melawan Iran mewakili Syiah. Ke 8 tahun perang dulu bang, 80 sampai 88. Itu isi televisi dulu kan? Tak, abang alun lahir lah. Masa dan lahir abang alun. Itu kan itu kisah dulu kan. Orang Iran. Iya, Irak dan Iran. Anu Manggales itu Amerika juga Uni Soviet. Amerika Uni Soviet itu. Masih bersatu mereka kan. Uni Soviet dengan Amerika. Jadi adu senjata mereka. Uji coba senjata buatan Amerika juga Uni Soviet diuji di Iran dan Irak. Awak nak uji inyo untuk. Jadi ketika tidak mau ikut pemilu, dengan mudah Syiah menguasai Irak. Kalau lah dia kuasai lah payah, macam itu lah. Kayak lah payah lah. Apa sama-sama pahamnya lah. Sama paham lah payah gitu. Nah. Jadi oleh sebab itu berubah fatwa. Apa balas sodong? Itu namanya fatwa. Hukum tak ada berubah. Hukum tetap bahwa yang tidak syar'i tak akan berubah jadi syar'i. Tetapi ada kalanya fatwa yang berubah. Nah ini yang dimaksud oleh Amr bin Sa'ad as-Sarhi tadi, bahwa sesungguhnya Asy-Syafi'i fatwanya suka berubah. Bukan Asy-Syafi'i saja. Imam Ahmad sama. Imam Al-Malik sama. Abu Hanifah sama. Maka diriwayatkan misalnya dalam masalah itu dari Imam Ahmad 3 riwayat. Dari Abu Hanifah misalnya 2 riwayat. Imam Malik kadang sampai 4 riwayat kadang. Ya. Sebagian meriwayatkan begini, sebagian meriwayatkan begini. Yarhamukallah. Sama dulu ketika kami mengaji di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkali-kali beliau mengulang-ulang bahwa salat di pelataran Masjid Nabawi tidak dapat pahala lebih dari 1000 kali salat. Itu yang saya dengar langsung dengan telinga ini sampai saya pulang. Tapi kabarnya sekarang beliau sudah mengatakan bahwa pelataran sudah masuk masjid. Wajar. Lapikun saya? Enggak. Sebab apa? Mungkin dulu waktu itu mungkin beliau melihat bahwasanya masjid masih cukup menampung orang supaya orang jangan sholat di luar, maka disuruh sholat ke dalam. Di masa kami dulu masih sangat cukup. Tapi kini enggak dah. Sang di luar aja enggak. Di luar aja enggak cukup dah. Kan ya? Di luar aja enggak cukup, apalagi kalau Ramadan. Maka beliau fatwakan boleh. Kalau sebab kalau enggak boleh bahasa sangi orang ke dalam kan. Aju tahu di dalam dia enggak sidapik kan itu. Jadi maka wallahu alam, tapi saya belum mendengar langsung dari Syekh berubahnya fatwa beliau itu. Ya, tapi dulu sewaktu kami mengaji dengan beliau sering dia ucapkan itu. Sering ditanya, "Syekh, apakah solat di pelataran masjid itu dapat pahala 1000 kali solat?" Kata Syekh, "Enggak. Li'anna al-masjid al-muhatu bil judran." Karena yang dinamakan masjid itu adalah yang dikelilingi dengan dinding. Ini tidak berdinding kan? Bapak gaunya. Nah, bapak gau. Tapi kabarnya sekarang beliau sudah berfatwa itu. Dan itu biasa. Qaulun qadim wa qaulun jadid. Nah, oleh sebab itu maka Syekh Amr bin Sa'ad mengatakan tidak mau menulis. Beliau tidak enak menjawab, tapi orang lain yang menjawab. Orang lain yang menjawab. Maka alasan Imam Syafi'i rahimahullah, masalah umat hari ini sangat kompleks. Makanya berubah itu. Wallahu taala alam. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dulu kawan-kawan banyak yang berdebat tentang dakwah lewat internet itu bid'ah katanya kan. Sudah itu seminggu sudah itu nyulah dulu dakwah. jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena masalahnya ulama khilaf apakah wasilatud dakwah, sarana dakwah itu mesti sama je zaman Nabi, atau tidak, atau ada yang mesti ada yang tidak. Yang sahih adalah dibedakan antara wasilah yang merupakan ghayah, kan apa punya ustaz gajinya kan lah belajar sama saya ilmi je kan. Wasilah dengan tadi istilah wasilahnya sarana, ghayah tujuan. Bila sarana itu merupakan tujuan dalam dakwah itu, maka dia mesti tauqifiyah, mesti dari Nabi SAW, dan artinya mesti ada dalilnya. Tapi kalau seandainya dia sarana yang bukan bagian dari ghayah, dari tujuan, sarana itu tidak masuk ibadah lah, maka itu babnya bab ijtihad. Jelas ya? Itulah sebuah contoh ya. Contoh wasilah yang merupakan ghayah, contohnya wudu. Wudu adalah sarana yang wajib diadakan kalau ingin salat. Kalau tidak wudu, tidak sah salat. Nah, wudu sendiri itu ibadah apa bukan? Ibadah. Maka wudu mesti mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak boleh melakukan wudu yang berbeda dengan wudu yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Nah, ini namanya wasilah allati hiya al-ghayah. Jadi kan wasilah yang merupakan ghayah. Taib, pergi haji, orang dulu pakai onta. Nah, ini kan sarana yang digunakan untuk beribadah. Sah? Nah, apakah tanpa onta haji sah atau tidak? Sah. Maka sarana yang seperti ini boleh yang ada di zaman Nabi, boleh yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau tuan-tuan nak pakai unta jotang di siko, tuan-tuan mau jalan nak pakai unta kan, maka kan contoh Nabi, silakan, tak ada masalah. Ya, nak bersampannya lewat Samudra Hindia sampai ke Teluk Arab kan, nak pakai sampan kenek penganyuh lidi, silakan, tak ada masalah. Nak pakai kereta, tak ada masalah. Ini tidak merubah ibadah. Ini namanya wasilah laysat ghayatan. Jelas ya? Sekarang kita berdakwah, di antara mode dakwah adalah dengan menyampaikan ilmu, sah? Taib. Nah, wasilah di antara wasilahnya adalah khutbah Jumat. Ini namanya sarana dakwah dengan khutbah. Nah, khutbah itu ibadah apa bukan? Ghayah. Merupakan tujuan dari ibadah. Maka khutbah tidak boleh bukan tidak boleh ditinggal, sama tidak boleh tinggal. Khutbah berarti tak boleh kecuali mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi khutbah 2 kali, buat 2 kali. Kalau Nabi khutbah 5 kali, buat 5 kali. Untunglah Nabi tak 5 kali. Sang 2 lah nak ngantuk tuan-tuan. Ya, sedang lah kodok datang ke pengurus ke. Itu ustaz tu dia suruh khutbah apa itu lama bono punya kan, lama pano. Ya kan lama bono. Awak di qadi 2 jam setengah, sih kau setengah jamnya. Tak pernah nyabuk lama di qadi itu nak. Kan ya? Apalagi sini zaman-zaman berbantah dengan siapa kan dipilih kan. Sampai jam di qadi tak tasur. Tapi kalau setengah jam di masjid, tasawuf. Intinya ini adalah wasilah allati hiyal ghayah. Wasilah allati hiyal ghayah. Tapi tabligh akbar, ceramah mingguan atau bulanan, apakah dia merupakan ghayah? Tak faham, boleh buat contoh dia faham bang? Tidak. Nak mingguan, tidak ada ketentuan dari Nabi mesti sekali minggu. Silakan pilih waktunya, walaupun hari Minggu, sekalipun hari Minggu. Kalau duduk masalah ini, tidak, kan bantah masalah bid'ah.
Ini masalah yang tak tahu tu masalah ikut dia. Tu tahu bicara bid'ah itu tidak kan ngerti dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, maka membuat sekolah tidak ada zaman Nabi. Buat yayasan, lalu bantah aja masalah yayasan kok. Dia antara ngaji-ngaji kok. Bang ya. Apa di kalun ustaz tu nya. Nah, laba yayasannya. Sudah yang bolong-bolong buat yayasan sudah itu buat abuik. Lo mentahzir warna buat yayasan. Sudah itu berlombong buat yayasan. Sudah itu babu abuik yayasan. Sudah itu menggagalkan yayasan. Itu masalah karena tidak duduk. Dia mengira bahwa yayasan itu gaya, sehingga hukumnya mesti hukum ibadah. Kalau ibadah mesti berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, dia hanya sarana yang tidak masuk gaya. Pahamnya? Dan tambah boleh contoh, tidak masalah. Nanti yang sampai paham nak 50 contoh, mati contoh buat. Nah, ya bang ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi misalnya menghitung di sini pakai jari atau ruas-ruas jari. Nah, ini apakah ghayah atau dia hanya sekedar wasilah? Kalau hanya sekedar wasilah, maka orang yang hitung pakai HP maka tidak dianggap bid'ah, karena yang penting zikir 33 kali. Tapi kalau diubah dia 3333 masalah. Sebab apa? Karena dia inti dari ibadah. Makanya ketika ditanya masyayikh kita tentang hukum pakai tasbih subha, tanya jom ya. Kalau kau tak jawab dia masih syekh. Nah, yang menganggap ini menghitung dengan ini sebagai ghaya, sebagai tujuan ibadah, anggap itu sebagai ibadah, tidak boleh pakai selain itu. Jelas? Tapi yang mengatakan tidak, Nabi menghitung karena alat hitung yang ada ini, makanya tidak ada masalah memakai alat yang lain. Wallahu a'lam. Ini yang dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan yang lain mengatakan tidak, ini masuk ghayah, ini meniru Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada ngomong esok pakai tek tinggian aja lah, sebab ini memandang bahwa ini adalah bagian daripada mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Sama dengan masalah mihrab. Ini bang, buat tutup mihrab lah, ya kan? Ini kan masalah yang juga diperselisihkan. Ya, apakah mihrab ini bagian sarana yang merupakan tujuan ibadah atau bukan? Dia sarana, tanpa mihrab sah salat, pakai mihrab sah salat. Alhamdulillah, berarti dia bukan ghayah. Walaupun masjid Nabi tak pakai mihrab dulu, tak pakai mihrab, tak mesti masjid seperti itu. Sebab kalau mesti seperti masjid zaman Nabi nanti dianggap dia sebagai ghayah, tak boleh orang Cina pakai contoh. Orang Cina kan sia-sia masjid. Tak pernah tengok masjid Cheng Ho lain macam apa? Sia-sia kan? Atau ahli bid'ah orang Cina saudara. Jadi kaum muslimin. Kemudian orang Indonesia kita ni kaum masjid nak buat kubah misalnya, apakah bid'ah atau tidak? Pokoknya tak lepas daripada itu. Yang menganggap itu sebagai ghayah yang membedakan antara dari ibadah, maka dia katakan mesti ikut zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ini adalah sebagian mandang ini hanya sebagai sarana yang bukan masukan ghayah, supaya orang tahu mana masjid di kampung konangnya. Dia tak tuduh nak nahu masjid, hanya orang Islam Serambi Makkah dia masjid tak nahu tu. Jadi buat doang kubah di masjid tu. Nak lihat tentu dan masjid kan ya bang. Abang ketika pegang sumber cik masjid apa nak bang tengok dulu. Aku barat ya. Asal itu masuk masjid nantun kiblat apa macam dulu? Mihrab. Makanya itu adalah wasilah yang bukan ghayah.
maka tidak dianggap bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah karena itu tadi sebabnya dianggap sebagai ghayah yang masuk dalam bagian dari ibadah. Akhirnya berbedalah di situ. Ajeng ibu ngilik kono mendas bezo pendapat jadawak ndak apur rapelenya ndaknya ada pamirap ndak malah dah. Karena salatnya jadi masalah ni kok salah tentuan kalau bezo ada masalah. Nak buat mihrabnya jelangi wangi wano ndak san sunnah masa jirang ada mihrab sitannya. Ndak sunnah saja apa ada kubahnya. Tuh Masjid Nabawi ada kubah mah. Kaya ndak sunnah nanti lah lamun diuntung dak sewa kan. Nah, kini dak isa lah kan, kini lah jangan payah aja leh. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang merupakan ghayah dalam suatu ibadah itu, ada yang bukan merupakan ghayah yang tidak bagian dari ibadah. Dia sarana. Makanya kalau dianggap pakai wangku kuliah mereka ndak boleh kan jelepot ya saudara kuliah dah terbayanglah tuan-tuan kalau jelepot dah lah jelepot apanya basel lo duduk bersila seperti itu sang nyala nyampen isak kau nyala lah berapa kali waktu kau dua proses pulangnya sakit-sakit lutut macam mana ya. Jadi oleh sebab itu maka ini tidak masuk bagian daripada ghayah, hanya wasilah bukan ghayah. Tapi ketika memang kehati-hatian penting. Dulu Abu Bakar kan ketika diusulkan oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, Abu Bakar tidak mau menerima pada awalnya sebab takut dia mengada-ngada sesuatu yang tak diadakan Nabi. Lalu diyakinkan oleh Abu Umar bahwa ini bukan bid'ah. Ya bukan bid'ah. Mereka mengistilahkan syar, itu syarrun itu bid'ah. Apa namanya khair, berarti itu sunnah. Tapi orang sekarang memahami yang lain. Oh ternyata Abu Bakar tukang buat bid'ah. Disokong oleh Umar bin Khattab. Akhirnya menjadi alasan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi atau dhalalah. Tidak ketika disebut oleh kaifa nasna'u syai'an lam yasna'hu Rasulullah. Bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak dibuat Nabi? Apa maknanya? Apa maknanya kekhawatiran Abu Bakar itu? Sebab Abu Bakar kalau buat sesuatu tidak buat dari Nabi berarti bid'ah, sesat, buruk. Maka dijawab oleh Umar, wallahi innahu la khairun. Dia adalah baik. Mungkin tak Umar mengatakan bid'ah itu khair? Mungkin tak Umar mengatakan bid'ah itu khair, baik? Sebab Nabi mengatakan wasarral umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara itu adalah yang diadakan. Tak mungkin Umar mengatakan khair kalau dia bid'ah. Pahamnya tak? Nyala kalau jawab bin ada lagi seiso jawab itu masalah. Jadi bahasa itu kaum muslimin harus dipahami bahasa Arab itu dengan orang Arab, bukan bahasa Arab yang dipahami oleh cara berpikir kita. Ya, Umar mengatakan khair berarti bid'ah itu khair, bukan. Ketika Abu Bakar menolak karena dia dianggap bid'ah olehnya karena tidak dibuat oleh Rasul, dijawab oleh Umar itu baik. Mungkin Umar maksudnya bid'ah itu baik? Tidak. Ini bukan bid'ah karena ini adalah wasilah. Yang kedua, khair karena ini menulis ulang yang dulu ditulis di zaman Nabi. Menulis boleh apa enggak? Boleh. Berarti tidak ada yang diadakan. Yang boleh enggak mengumpulkan tulisan? Ya boleh. Yang dilakukan adalah mengumpulkan tulisan. Tidak ada bid'ah di situ. Cuman orang karena kadang sudah hobi bid'ah, akhirnya menjadikan itu sebagai dalil bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya syubhat itu jangan dekat-dekat. Karena dia oleh sangat memikat. Kan ya bang? Kan dia memikat. Makanya kalau nampak ancak copek
copet pulang. Faham tak? Nah, jangan ancaklah umput tetangga pun tu. Tidak pasal dia buat serak. Itu salah. Awak pulangnya tak domanya tapi tenapunya di setan manut. Ustaz. Kalau tak sabar tanya bang. Sabarnya dia awak di Indonesia awak tino kuasa. Kan ya? Kan ini awak kuasa. Baban dulu kayaknya harus izin inyo. Ndak tanda tangan. Lah dapat tanda tangan, awasan banyak yang lulus, adi boleh dang sitannya. Wah harus ikut sidang. Harus ikut sidang sama ambil tanda tangan lah ngicu gitu. Apa sidang ndak dapat ngicu oleh kan? Kan iya banyak ambil tanda tangan dek ngicu kan? Barayu-rayu, bambu-bambu itu lingo kan? Sudah itu babai sesuatu, nalenya agak lambu hati kan? Itu bau tahu-tahu itu. Sudahlah solat semanggut. Lah solat jangan. Dapat tanda tangan. Ala banyak no lulus dengan cara ko. Sudah itu bang. Ala dibuat lah renang di pusat dan. Sesiapa orang tino mana lebih sih enggak. Harus ikut ke pengadilan agama presiden. Iya ibu tanda tangan kau nya. Iya. Amo aja ibunya. Pertanyaan amo aja ibunya kan iya. Gaji lagu selama kau 3 juta tak cukup kau kan bagi 2 le tolak. Antu tambah isaunya malah. Itu pertanyaan. Jadinya, mungkin hakim tak jadi dapat izin kan jadi. Jalan sama tak dapat. Hanya hakim tak jadi dapat bagian dah. Itu pertanyaannya. Itu memihak kepada kaum wanita. Jadi sabarlah bang ya. Kalau tiba pulang tak ada tak ada domanya. Apa yang kau rasakan semua ni merasakan. Jadi apa yang merasakan semuanya rata-rata sudah pernah merasakan. Apalagi yang dinas-dinas luar. Allah musta'an. Ala kuliah sabar banyak. Jadi itu contoh daripada perubahan-perubahan fatwa lah jalirannya. Jadi mereka dalam memandang suatu masalah itu berbeda. Di awal sangat resist, ya, tidak boleh bikin bid'ah. Setelah itu baru sendak bid'ah kau sana, ya. Makanya jangan segera putuskan sesuatu bid'ah dan jangan pula menganggap sesuatu asal semuanya baik semua enggak. Kita harus yang paling pas itu adalah tawakkuf hatta na'lam. Hentikan dulu. Apa kita teliti, berilmu, setelah pasti ada syar'inya kita jalankan. Kalau tidak pasti atau pasti tidak syar'inya kita tinggalkan, atau subuhat antara syar'i dengan tidak tinggalkan. Jalannya setelah dipelajari 3 martabat. Soci tentu dawak maksudnya tidak syar'i atau wajib tinggal. Yang kedua tentu dia maksudnya syar'i waqad lakukan. Yang ketiga ragu, tidak dapat mutinna. Nya ustaz suang dia tersarawat jemaah aja lah mutin siang ustaz tak bisa mutin dia apalagi jemaah. Yang begini ditinggalkan. Karena Nabi mengatakan kalau subuhat itu mesti ditinggalkan. Baik, masuk kau tu lah qamat lah. Azan bukan? Kalau qamat tahu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله
رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ada dalam masalah lain lagi 3 riwayat. Sekira kita undur aja untuk tahun depan, pekan 2 pekan lagi lah ya, tentang masalah idza sahhal hadis, apabila hadis sahih maka itu yang harus diikuti ya. Besok aja lah tu ya. Sekarang ada waktu sekitar 10 menit ya. Ada nak tanya silakan. Tapi ya payah tu, ni Datuk tu payah tanya pertanyaan. Nah. Tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggal dalam umur 103 tahun. Dan terakhir sahabat meninggal di Basrah. Atau sahabat terakhir meninggal di Basrah. Nabi hijrah ke Madinah umurnya 10. Apa ke umur? Bila wafat kayaknya umur 13. Ulang lihat. Ini wafat umurnya 103 tahun. Anak lebih 1. Nah. Masya Allah. Masuk kaji. Jadi 103 kurang 10. Karena ketika Nabi hijrah umurnya 10 tahun. Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Dia meninggal umurnya 103 tahun. Nah, hijrah dihitung dari tanggal pertama Nabi sampai. Berarti 10 tahun Nabi di Madinah dikurang 103 dikurang 10 tahun. Jadi wafatnya 103 tahun. Itu Malik bin Anas sudah itu lah. Malik bin Anas sudah. Imam Nawawi lu lah. Jauh ke bawah apa ya? Tapi tidak apa orang. Nah, itu lain termasuk sanangnya, tidak apa. Nya anak mati 76. Anak mati 76 di bulan Syawal. Enggak. Jauh malah 2 tahun lebih. Al-Baghdadi sampai 63. Inyo 676. 2 tahun lebih. 6.
Imam belakang, imam depan. Maksudnya kan tentang wafat juga lah. Maksudnya, nah jadi, fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Nah itu, imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya yang menulis kitab tuh Imam Ibn Rajab. Iya, Abu Bakar Abdurrahman bin Muhammad Ibn Rajab Al-Hambali. Anda mati ya tu 695. Lebih justice. Iya lah apa? Nah, iya. 695 nah. Dah, anda apa elok mula ulang kaji lihat. Tahu. Sudah itu siapa lah? Ya, Imam Bukhari. Itu nama. Allah, alhamdulillah. Allah, ya. Muslim 262. Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Yalah. Baik. Abi? Iyalah. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Zaman saat ini kan pembangunan masjid menerima saldo atau transferan melalui bank. Maka bisa bagi sebagai sarana yang kita tahu sekarang bank ini kan terlibat dengan riba. Nah. Kalau ini tentang di Moka kan jelas, oke bang. Kalau boji tak kok, paham ya? Nah, tuh sudah jalan tuh, ya. Transaksi di atas 500 juta antar negara harus dapat izin Kementerian Menkumham, paham ya? Kemudian di maskapai penerbangan tidak boleh membuat PT lobby pada $2,000 dah. Tuh, kalau membuat 2,5 juta apa $1,000 dah. Tuh nak transfer lewat Bank Riau Kepri Syariah. Tidak ada kerjasama aja Bank Sitan Murah. Bank apa nono kerjasama? Mandiri, BNI, BCA, tahu cara? Hajian teh mau bantuan ya? Cuma nyusah John. Nah, jadi ada babnya seperti apa namanya? Babnya sesuatu yang kita tidak bisa elakkan dan itu hajat yang kita butuhkan. Maka al-hajat, para ulama mengatakan al-hajat tunazzalu manzilata darurat. Hajat itu ditempatkan sama dengan posisi darurat. Nah, tapi kalau bisa sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak bank-bank syariat hari ini kan. Nah, sudah ada bank syariah. Kalau bisa melalui bank syariah tentu lebih direkomendasikan, lebih diutamakan. Tapi sebagian orang kan tidak mau repotnya. Tidak mau repot, kalau apalagi yang jumlahnya dalam hitung miliar pula kan. Itu tidak tolak dia bank-bank kampung awak kan. Kan tidak tolak dia abang kampung lah. Itu asal bank-bank yang sudah kokoh. Jadi alhamdulillah itu sudah apa namanya? Boleh dikatakan sudah banyak ulama yang memfatwakan itu. Sampai-sampai ketika masalah dulu orang kaya-kaya Arab banyak menyimpan uang di bank Swiss. Karena memang terkenalnya di dunia itu bank Swiss paling aman.
paling aman. Entah apa orang tak ambil dah. Yang tak ada kan dia nonton ke kin. Bang Swiss. Jadi banyak mereka menabung. Lalu ditanya kepada masyayikh, ternyata orang-orang Arab karena mereka orang-orang yang ya agamanya lumayan lah, walaupun dia pengusaha, businessman, tapi yang riba itu tetap mereka tidak mau ambil. Jadi bunganya tidak diambil. Lalu minta fatwa lalu diketahui ternyata bunga-bunga yang tidak diambil itu digunakan untuk misionaris, kepentingan misionaris, kristenisasi orang-orang Yahudi dan sebagainya, untuk organisasi seperti Freemasonry, kemudian kepentingan Asia Foundation, pokoknya kepentingan orang Yahudi semua banyak dan Nasrani, dibiayai oleh duit-duit orang Islam. Awak dia nak nawa piti, jadi kalau nawa piti lewat je nabung dulu dah. Kan ya? Kan ya? Semiliar berapa bunga? Setahun. 120 juta, 20% kan? Tidak apa dah? Aduh. Oh, pinjam. Kalau pitinya pakai, tengiam biar. Kalau piti awak sekali nak baik. Itu tidak adil lah. Memang zalim bang konvensional tu memang. Memang dari dulu diakui. Kau terlambat bayu? Mana dondo? Inya terlambatnya mencairkan? Inyo terlambat mencairkan? Tak ada masalah, saya kodok-kodok lah mau nanti kan. Salah cik huruf kadang tak ada boleh kan ya. Huruf G kadang dengan G kene disolang juga dia. Zalim. Oleh itu makanya hidupkan bang syariah. Jelas ya. Akhirnya Syekh memfatwakan bahwa uang bunga itu diambil daripada ceritanya lagi membandingkan mudarat yang lebih ringan dengan mudarat yang lebih berat. Pitiawa, jadi piti haram, tapi guna untuk melakukan buat uang murtad. Kan ya? Lebih baik diambil untuk kepentingan umum. Tapi tak boleh dimakan karena barang haram. Maka para ulama memfatwakan gunakan untuk bikin jalan, bikin jembatan, bikin sanitasi, WC dan sebagainya untuk kepentingan umum. Nah, ketika membicarakan masalah itu, masyayikh tidak mempermasalahkan dalam waktu itu, tidak mempermasalahkan penyimpanannya, tapi adalah masalah bunganya. Karena mereka mungkin tidak punya bank syariat di luar negeri, padahal bisnisnya ada di luar negeri. Jadi oleh sebab itu dia tak berubah menjadi wasilah sunnah, tidak, tapi ini adalah wasilah yang haram, yang tak mungkin kecuali yang tidak mungkin dielakkan oleh sebagian. Kalau awak alhamdulillah amannya. Apa namanya? Tak ada siapa nak lebih $2,000 dalam saku tu kan? Alhamdulillah aman. Kecuali piti uang. Kalau piti uang pernah dalam $40,000. Cuma bila tak angkut dengan itu. Sudah itu losi deh. Dah mula lok matu di dia pada di pesawat doang. Tak kilos kan nak tercinta mana? Iya. Padahal tak ada cik pihak awak dah. Kau hilang terganti. Kalau ada nabuk je jadilah sih tak ya. Dia 40 dapat 4,000 kan? Kan lumayan bisa langsung nikah dah doang. Kan tak mau murni cik mambo aja nya. Mambo tapi bahaya. Pertama nak masuk pesawat sitan lah kena tangkap. Tertuduh mambo piti tanpa surat keterangan. Untung dia ada orang lain mengajinya. Polisi yang orang di imigrasi itu yang lain berjanggut. Apa namanya multazim istiqamah. Akhirnya orang buat musaji je nang masalah-masalah dia kayak kawan dia itu kan. Dia tanya itu apanya? Itu musaji je dan cik mampunya ndak ada tu dan ndak lo musaji uang lah nya. Musaji uang lah punya. Cik mampu dan kalau tuan-tuan ambil lah ndak masalah dah kan. Ndak le umur. Antu tahu itu tanggung jawabnya kan. Kalau dan cik mambil, si anu mambil.
Akhirnya titik sabun dia kawan dia. Wah, buat masa haji apa sulit je nyanyi. Ayalah. Alhamdulillah dilapen dia kan. Jangan lupa doang kami. Itulah masalah doang kami. Cuma dia di pesawat tu 8 jam tak bisa lolok dah. Tak bisa lolok dah. Dia takut hilang. Banyak tu bang. Dan pernah punya PT sebanyak itu. Faham ya? Nah, jadi 40,000 apa ti bang? Nak tanggal 2 malih. Hah? Dolar bang? Apa nanti? Apa nanti juta? Gimana kalau hilang dia ganti? Nah, jadi alhamdulillah. Jadi asal tersinta kena bos. Itu bos lupa doa lagi. Ayah dunia menyusang kesenian. Jadi situ taubat nak mau piti banyak nih. Nah, piti uang, piti dan lainnya kalau ada. Nah, jemput sabut je lah sudah bang. Lain. Cuma dipermudahlah Allah Taala, alhamdulillah. Hanya doa yang nyambut je kata. Ya memang tak ada kepentingan apa dalam murni itu saji. Orang tukang japu pun tak je dapat apa-nya dah. Orang tukang band tak je dapat apa. Tukang bon tak dapat apa. Alhamdulillah. Ya bang? Tambah cerita lah. Hanya waktu jadi sampai situ dulu. Ya, terima kasih. Joleh saya. Alhamdulillah. Kalau tak joleh tambah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah Ta'ala Adam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.